kalau buat eh, Bapak Ibu yang ada dari Polres ini sebetulnya kalau mata kuliah hukum tuh kayaknya sudah nggak perlu lagi mereka apa ya mereka ini lagi gitu, termasuk hukum administrasi negara pun sama sebetulnya kalau saya lihat ya, kalau yang teman-teman dari Polres. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja ya Pak ya materinya. Eh, eh, itu dari mereka ya. Oke. Kalau secara umum nih ya, kalau ngomongin hukum administrasi negara, ini hukum administrasi itu adalah suatu perangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara melaksanakan fungsinya. Dalam arti di sini administrasi negara tuh ya bisa pejabat negara, bisa aparatur negara. Menjalankan gimana menjalankan fungsinya. Kalau mungkin yang di pemerintahan lebih dikenal dengan namanya tupoksi. Nah, gimana ceritanya tupoksi ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi nggak boleh namanya melewati dari tupoksi ataupun melewati dari kewenangannya. Nah, ketika melewati dari kewenangannya, maka muncul ada istilah namanya maladministrasi publik gitu. Nah, di sini juga fungsi dari si hukum administrasi negara salah satunya juga untuk melindungi masyarakat. Karena kalau ngomongin pemerintahan tuh bukan hanya sekedar pure pemerintahan ya, pasti akan bersentuhan dengan masyarakat. Karena tujuan dari pemerintah tuh dilaksanakannya adanya pemerintahan adalah namanya untuk melayani masyarakat. Semua arahnya ke situ. Semua OPD. Kan kalau di pemerintah istilah namanya OPD ya. Nah, semua OPD tujuannya semua ke situ betul. Termasuk mungkin yang di PUPR. PUPR kan tujuannya itu bikin jalan betul, bikin irigasi, bikin bendungan dan lain-lain. Semua untuk melayani si masyarakat. Semua OPD, Bapeda, termasuk inspektorat. Inspektorat kan salah satu tugasnya adalah fungsinya melakukan pengawasan. Pengawasan ke OPD-OPD. Ketika OPD ini yang menyalahi aturan. Makanya ada istilah namanya maladministrasi. Nah, salah satu tugasnya yang saya tadi kasih, teman-teman mahasiswa silakan analisis nanti cari minimal 8 lembar. Minimal ya. Minimal 8 lembar sekali kasus analisisnya kasus-kasusnya banyak kok di kita. Tapi saya minta 10 tahun terakhir kasusnya. Karena kalau maladministrasi itu macam-macam. Mungkin kalau di teman-teman di kepolisian tuh banyak banget kasus di maladministrasi itu yang masuk ke kantor polisi. Contoh korupsi. Nah, korupsi kan banyak ya. Nah, itu bagian dari maladministrasi. Tapi bukan hanya korupsi dalam maladministrasi itu. Ketika ada kesalahan dalam proses administrasi di pemerintahan, itu bagian dari maladministrasi. Contoh, eh apa sih namanya? Eh Dinas Pencatatan Sipil, Disdukcapil. Nah, Disdukcapil kan eh, banyak PR juga. Kadang gini, di Disdukcapil berkaitan sama ini ya, administrasi. Contoh misalkan yang bukan berkaitan kayak korupsi ya, salah pendataan. Sering tuh kan. Contoh misalkan terdata di Disdukcapil ternyata sebagai warga negara bodong. Dalam arti bodong gini, begitu didaftarin ke BPJS ternyata di BPJS nggak bisa. Ternyata beda si nomor apa. Nah, NIK-nya berbeda antara NIK yang dikeluarkan oleh Disdukcapil sama yang terdata di BPJS-nya. Ternyata berbeda. Ini nggak bisa keluar nih si BPJS-nya karena case-nya banyak, terutama di desa tuh. Orang-orang desa tuh kan banyaknya gitu. Nggak punya BPJS, ngajuin pakai SKTM biar dapat pembiayaan kesehatan secara gratis dan lain-lain, betul. Diurus, bisa diurus kan kalau sinkron tuh datanya, betul. Itu kan datanya ada di mana? Puskesmas ya. Data di puskesmas masuk nggak kategorinya? Ketika masuk kategorinya nanti disinkronkan dengan
data yang ada di Disduk Capilnya, ketika tidak terdata dengan Disduk Capil kan nggak muncul di BPJS-nya itu, tidak bisa diklaim. Terus kan klaimnya kan cukup lama ya, 14 hari. Kadang kebutuhan masyarakat kan kalau udah sifat pelayanan ke masyarakat, lihatnya kan urgensi, betul? Iya. Orang udah apa? Mau melahirkan dan lain-lain kan nggak bisa nunggu 14 hari ya lahirnya kan nggak bisa. Orang udah harus waktunya keluar, bener. Nah, nah kadang permasalahan-permasalahan itu tuh banyak terjadi di masyarakat. Nah, ini berkaitan sama apa? Si hukum administrasi negara kuat sekali, termasuk di pelayanan publik. Nanti ketemu juga mungkin ada mata kuliahnya. Nanti Bapak Ibu ketemu dengan mata kuliah namanya manajemen pelayanan publik. Nah, ini kuat sekali kalau hukum administrasi negara. Karena di sini juga dijelaskan ya, sebagai pelindung warga negara terhadap perbuatan tindakan administrasi negara ya, dan sebagai pelindung administrasi negara itu sendiri dalam arti pelindung administrasi negara aparaturnya itu. Ketika aparatur ataupun pejabat yang menyalahgunakan wewenang ataupun di luar dari situ foksi. Ini mau saya cepat-cepat aja, boleh kan ya? Karena materinya cukup banyak. Ini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli ya. Nanti Bapak Ibu silakan nanti bisa browsing sih kalau beberapa pengertian hukum. Tapi kalau secara umumnya tadi di sini juga sama nih. Ini ada menurut Beckler Anand, Van Apeldoorn, ini banyaknya orang-orang Eropa. Karena gini ya, eh, di kita tuh udah belajar namanya asas-asas manajemen, asmen? Udah pernah ya? Oke. Mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara udah? Iya, pengantar ilmu administrasi publik. Udah ya? Dapat juga. Oke. Oh, sesi pertama. Pengertian manajemen apa sih? Masih ingat? Terus apa lagi? Administrasi apa? Mengurus, mengelola. Tadi kan ya. Secara umum aja. Manajemen secara umum, administrasi secara umum. Boleh browsing, silakan. Handphonenya pada canggih mungkin di kelas ini. Ya, itu terus apa lagi? Terus itu manajemen. Oh, administrasi terus yang lain? Tujuannya dari administrasi. Karena ilmunya sebenarnya ilmu yang sama, bicara administrasi sama manajemen. Jadi eh, kumpulan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Boleh dicek, silahkan administrasi sama manajemen. Sebenarnya ilmu yang sama, cuman ini ilmu yang sama punya kiblat yang berbeda. Seperti kayak sebetulnya kalau flashback, seperti kayak ilmu hukum. Mungkin kemarin sama Pak Sulasno diajarin apa di pengantar ilmu hukum, sejarah hukum di Indonesia diajarkan. Ada sistem hukum di negara kita. Sistem hukum yang ada di dunia. Sistem hukum di dunia itu ada 4. Ada hukum Eropa ataupun lebih dikenal dengan istilah namanya Eropa kontinental. Ada Anglo-Saxon. Anglo-Saxon tuh kiblatnya orang-orang Amerika. Ada namanya hukum Islam yang menggunakan apa ajaran-ajaran Islam. Terus ada hukum adat. Sistem hukum di dunia dikenal adanya 4. Anglo-Saxon itu kalau saya secara apa keilmuan ya, hukum adat itu bukan bagian. Jadi kalau secara sistemnya dikenal hanya 3. Ada hukum apa Anglo-Saxon, Eropa kontinental sama hukum Islam. Mereka punya sistem hukum yang berbeda-beda, cara pandang yang berbeda-beda, terus melaksanakan hukumnya berbeda-beda dengan sanksi yang berbeda-beda.
Yang paling bagus tuh hukum, kalau menurut saya secara pribadi, ngelihat beberapa sistem hukum, yang paling bagus tuh hukum Islam. Kenapa paling bagus hukum Islam? Hukum Islam efek jerahnya tinggi dibanding dengan hukum yang umumnya. Yang kayak kita di Indonesia ini menggunakan sistem hukumnya pakainya Eropa kontinental. Karena kebetulan Eropa kontinental kita karena dijajah Belanda kurang lebih sekitar 300 berapa 60 tahun ya. Iya 3,5 abad kalau nggak salah 360 tahunan ya, dijajah Belanda. Jadi pakai sistem hukumnya masih menggunakan sistem hukum Belanda. Dikenal dengan istilah namanya kalau di kita masih menggunakan pakai apa? Kodifikasi ataupun dikenal dengan istilahnya pembukuan kodifikasi itu. Makanya ada kitabnya di kita. Ada kitab undang-undang hukum perdata, ada 3 kitab yang dimiliki di negara kita tuh. Ada kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum diajarin mungkin ya kemarin sama Pak Sulasno perdata, sama kitab undang-undang hukum pidana, perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Ada 3 kitabnya di negara kita ada kitab. Kebetulan Belanda ini ngejajah kita lama, jadi akhirnya kitab ini juga pun belum pernah dirubah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun baru 2002 kemarin dirubahnya. Ada undang-undang 2022 2023 ya, silakan nanti teman-teman browsing. Ada perubahannya Undang-Undang nomor 1 kalau nggak salah tahun 2023 2022 gitu lupa. Ini Pak Polisi betul ya? Pak Polisi? Halo? Iya, Pak. Undang-undangnya nomor berapa, Pak? Punten, Pak Ajit. Nah, saya mau nanya yang polisi nih. Polisi lebih tahu ya. Halo, Bapak, Ibu polisi. Ada yang dapat undang-undangnya? Browsing? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Kalau nggak salah nomor satu tahun 2023 kalau nggak salah ya. Baru dirubah dari sekian lama. Betul ya? 2023 ya? Nomor 1 ya, benar ya? Nah, baru dirubah 2023 kemarin. Berarti kurang lebih kita merdeka udah berapa? 78 nih. 78 tahun baru dirubah kemarin kitab undang-undangnya. Itu pun dirubah karena memang ada beberapa aturan yang perlu dimasukkan dalam kitab undang-undang hukum pidana di kita. Yang perdata belum pernah berubah sama sekali. Hukum dagang sama kitab undang-undangnya. Sampai hari ini belum ada yang merubah. Adapun perubahannya terpecah dalam sebuah undang-undang. Kalau secara ininya koleksi berarti. Dipilih sama ini maksudnya jadi kita ada KUH pidana ya, pidana, terus ada perdata, terus ada dagang. Nah mereka tuh akhirnya terpecah nih dalam sebuah undang-undang karena belum bisa melakukan perubahan dalam kitab undang-undang ini. Kan kalau ke Belanda, kita ngacu ke Belanda ya,
kita kiblatnya Belanda. Di Belanda sendiri, kalau ngomongin kodifikasinya ataupun pembukuan dari sistem hukumnya, mereka udah jauh. Dalam arti gini, kalau mereka ngikutin perkembangan zaman. Zaman ikut berubah, karena kalau ngomongin hukumnya, hukum tuh ngikutin, mau tidak mau tuntutannya, zaman berubah ikut berubah. Aturan pun ikut berubah. Maka ada beberapa aturan baru, ada undang-undang baru, ada kebijakan baru, karena memang ngikutin peradaban. Terus satu sisi kalau ngomongin namanya hukum, hukum ini kan ada yang bikin. Kan, hukum ini kalau secara pengertiannya adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia, betul? Terus ada pejabat yang membuat, betul? Selain pejabat yang membuat, ada sanksi yang tegas. Ngomongin hukum, nah, ngomongin pejabat tuh nggak lepas, betul? Di negara kita tadi kalau ngomongin kembali ke teori trias politika, ada apa? Legislatif, ada eksekutifnya, ada namanya yudikatifnya. Legislatif siapa sih? DPR, betul? Ada namanya apa? Eksekutif, siapa eksekutif? Eksekutif itu pemerintah, presiden dan beserta jajarannya. Ada namanya yudikatif, siapa yudikatif? Kejaksaan, kepolisian, TNI, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain kalau di pusat. Karena semenjak ada otonomi daerah, semuanya akhirnya turun berjenjang. Dalam arti berjenjang, fungsi ini terbawa sampai ke tingkat paling bawah. Kalau dulu kan masih sentralisasi ya, nah masih menggunakan sistem sentralisasi, segala sesuatunya ada di pemerintah pusat. Jadi ngomongin legislatif, eksekutif, yudikatif hanya pemerintah pusat. Di daerah nggak ada, tidak begitu kuat. Nah semenjak muncul adanya reformasi dan lain-lain, 2004 muncul ada istilah namanya otonomi daerah. Tahu kan otonomi daerah? Atau lebih dikenal dengan namanya desentralisasi. Apa itu? Nah, orang di pemerintah, orang provinsi, saya tanya orang provinsi. Apa Pak? Otonomi daerah? Desentralisasi. Ayo Pak, jangan. Aduh. Jadi ngomongin otonomi daerah ataupun desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk namanya mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Walaupun di negara kita kalau ngomongin otonomi daerahnya belum otonomi daerah murni. Kalau saya melihatnya masih otonomi banci. Dalam arti banci masih setengah-setengah. Kenapa masih setengah-setengah? Contoh, pendidikan. Pendidikan itu nggak pure diserahkan ke daerah. Kalau ngomongin secara undang-undang silakan terusin dan lain-lain. Bahasa dalam undang-undangnya gitu. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk namanya ngurus urusan rumah tangganya sendiri. Tapi ternyata nggak ngurus rumah tangganya sendiri. Masih setengah-setengah, masih banci. Contoh, kabupaten hanya ngurusi, kalau bicara pendidikan ya, hanya ngurusin dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat SLTP. Betul? Yang orang betul? Tingkat satunya ada di provinsi. Betul? Ngomongin perguruan tinggi baru di tingkat pusat. Jadi kewenangannya nggak ada. Kayak di sini orang provinsi nggak punya kewenangan. Bisa nyuruh-nyuruh kampus gitu. Ke Untirta nggak bisa. Di sini bupati nggak punya kewenangan. Kan? Bupati itu kerja di bawahnya ada namanya OPD. OPD itu yang memang apa? Membantu, betul. Kalau baca secara undang-undangnya kan betul mereka punya tugas fungsinya gitu ya, membantu bupati. Kepala dinas ini bahwa tugasnya ngapain? Bantu bupati semua, termasuk di provinsi, bantu gubernur, OPD semua itu. Tapi fungsinya bisa dijalankan nggak semua? Bisa dipecah. Terus contoh itu pendidikan ya. Tambang energi masih tarik ulur, betul di Stamben tuh. Ada yang dulu mah pertambangan masih di kabupaten. Sekarang ada beberapa yang bisa dikelola kabupaten
sisanya dikelola oleh pemerintah provinsi, masih tarik ulur. Berkaitan juga dengan orang-orang di PUPR itu, iya. Betul, saling tarik menarik pekerjaannya. Nanti ganti apa, pemerintahnya ganti lagi, diserahin lagi nanti ke daerah. Tarik ulur. Jadi masih banci kalau menurut saya. Jadi belum secara murni. Siapa yang beberapa negara sudah melakukan yang murni? Contoh Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat tuh beda. Kalau ngomongin apa, otonominya, termasuk bicara nanti kaitannya dengan hukum. Kuat sekali karena pengaruh ketika sebuah negara melakukan perubahan kebijakan, ngatur bicara hukumnya ngikutin akhirnya. Contoh kayak di Amerika Serikat tuh mereka satu sisi beda sistem hukum di kita. Kita Eropa kontinental, mereka menggunakannya Anglo-Saxon. Orang yang penganut Anglo-Saxon itu ya dalam menyelesaikan kasus hukum itu lebih menggunakan istilah namanya, ada istilah namanya jurisprudensi. Mungkin pada diajarin sama Pak Sulawesi istilah jurisprudensi. Pernah? Ada? Mungkin kalau di teman-teman di kepolisian tahu istilah namanya jurisprudensi. Jadi jurisprudensi itu adalah ketetapan hakim yang terdahulu, ya ketetapannya, tapi diambil oleh hakim yang terbaru. Karena kalau di Anglo-Saxon tuh dalam penyelesaian kasus hukumnya mereka cepat dibanding di kita yang menggunakan Eropa kontinental. Yang menggunakan pakai Anglo-Saxon tuh karena nganutnya pakainya banyak penyelesaian hukumnya menggunakan pakai jurisprudensi ya. Penyelesaian kasus hukum yang pernah terjadi misalkan di sini. Sini ada Bu Nung. Siapa? Siapa? Lia. Oke, ada Bu Nung sama Bu Lia. Bu Nung ceritanya melakukan tindakan pembunuhan. Misalkan, contoh, misalkan pembunuhan, sama anak kecil, yang dihukum 8 tahun penjara. Terus ada Bu Iya, Gunung tuh kejadiannya tahun 2020. Terus ada Bu Iya melakukan hal yang sama, bunuh anak kecil, dikasih belen budak pehan gue, dibunuh sama Bu Iya, hukumannya pasti berbeda. Beda kalau yang nganut pakai jurisprudensi. Kalau yang nganut pakai jurisprudensi itu biasanya menggunakan acuan yang sudah pernah terjadi. Saya bunuh dihukum 8 tahun. Nanti Iya pasti dihukum 8 tahun juga. Gak mungkin beda. Karena halnya sama, kejadiannya kurang lebih mirip-mirip dan lain-lain. Jadi diputusnya sama. Karena ada istilah namanya jurisprudensi. Kalau di kita nggak, beda-beda, macam-macam. Tergantung kasusnya panjang atau tidak dan lain-lain ya. Terus kan kalau di kita beda, ada istilah namanya kalau di kepolisian tuh pembunuhannya ada yang berencana sama yang tidak berencana. Beda. Ada yang kalau berencana agak berat, kalau yang tidak berencana nggak berat hukumannya. Karena kan ada faktor ketidaksengajaan dan lain banyaknya. Nah, kalau yang menggunakan jurisprudensi nggak dipukul sama begitu. Termasuk di Amerika Serikat bicara namanya, karena sistem hukumnya modelnya seperti itu ya. Termasuk kalau ngomongin otonomi daerah di sana memang murni. Dalam arti murni diserahkan semua ke tiap daerah. Pajak setiap kan kalau di sana mah dikenal dengan istilah namanya ada provinsi ya. Di kita mah provinsi, kalau di sana dikenal dengan istilah namanya negara bagian. Negara bagian mana? Minnesota. Negara bagian mana? New York. Ada namanya Texas dan lain-lain. Nah mereka tuh kan punya ini beda-beda ya, tatanan yang berbeda. Punya tatanan yang beda-beda. Ada LA, ada namanya Texas. LA perkotaan, Texas daerah perkebunan. Nah, Texas tuh biasanya orang-orang petani itu makanya kayak Kentucky lah. Kentucky itu kan banyak petani, makanya dikenal dengan istilah namanya Kentucky Fried Chicken, tukang ayam. Karena memang di sana banyaknya gitu, pada petani. Beda kalau kayak Las Vegas, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di acara TV atau gemerlapnya dunia di sana gitu, di Las Vegas seperti apa. Tapi ngomongin di sana, kalau ngomongin secara ketentuan, otonominya benar-benar jalan. Karena di sana pajak
Di mana di Las Vegas lebih tinggi dengan pajak yang di Ketak. Karena Ketak itu daerah pertanian dan lain-lain. Pajaknya lebih kecil, lebih kecil. Biaya hidup lebih murah, lebih murah. Kalau di kita enggak kan, beda, benar nggak? Pandeglang sama Serang sama nggak? Pajak dan lain-lain sama ya, benar nggak? Nggak ada bedanya. Pajak hotel di poolnya segitu, segitu. Walaupun sudah dijalankan, ada istilah namanya otonomi daerah. Nah kalau di sana enggak, dipisah. Ya kota-kota, pajaknya harus lebih tinggi, harus lebih mahal. Namanya juga kota. Jadi wajar pajaknya tinggi aja. Jadi orang benar-benar ke kota itu harus benar-benar survive dan lain. Tapi kan gaji di sana perputaran uangnya lebih tinggi, betul? Satu sisi kan gitu, kota perputaran uang tinggi, benar wajar sebagai kota. Kayak di sinilah Jakarta. Harusnya kalau ngomongin Jakarta, pajak di Jakarta harusnya lebih tinggi tuh. Dengan pajak yang ada di sini, betul? Restoran di sini sama restoran Jakarta sama nggak? Enggak lah. Di sini malah lebih sepi yang main makan di restoran, betul? Jakarta lebih dominan makan di restoran. Kalau dipukul rata sama-sama pajaknya, rugi nggak di sini bikin restoran? Rugi, pengunjung sedikit, kasih bebannya besar. Nah, kalau di sana di Amerika Serikat dipecah gimana kemampuan dari setiap daerah. Jadi otonominya memang dijalankan secara murni. Walaupun ada kebijakan dari pemerintah pusat ada. Misalkan kebijakan PPN lah, di kita kan istilahnya PPN ya. Nah, PPN misalnya berapa? 10%. Nah, di Jakarta PPN jadi 10% lah, 12% lah. Kebijakan dari si kepala daerah. Alasannya kenapa? Di sana kan hiburannya lebih tinggi. Pandeglang ada tempat hiburan nggak? Tempat karaoke aja jarang ya. Apalagi tempat dugem. Benar? Nggak ada di sini. Tapi kalau main ke kota sana, banyak nggak? Banyak. Yang datang banyak nggak? Banyak kan. Coba main Jakarta sekali-sekali ke tempat dugem. Bingungnya tempat dugem di dinya. Nah, kan. Berarti analoginya kan berarti hiburan sana lebih tinggi, benar nggak? Kenapa pajaknya di sini sama? Harusnya lebih tinggi di sana. Orang banyak buang uang di sana. Bahkan orang di kita aja, orang di daerah, lebih suka tuh buang orang di kota. Bapak Ibu kalau punya uang, belanja pasti ke kota. Gak mau. Yang di Pandeglang benar di sini, mau nggak belanja di pasar? Saya mau nanya, mau nggak belanja di pasar? Produknya sama kok, sama-sama Tanah Abang. Benar? Oh, nggak? Nggak mau. Gengsi, naik serang dikit lah. Tangerang, benar? Real itu. Realitanya. Itu perputaran uangnya banjirnya di kota sana. Real ini memang seperti itu. Harusnya pajaknya besar di sana dong. Benar nggak? Ini kan pajaknya enggak, betul? Kenapa dipukul rata? Karena memang jalannya otonomi daerah secara murni. Begitu. Termasuk di bidang hukum. Hukum pun sama. Kalau di sana gitu modelnya di beberapa negara tuh yang memang menjalankan otonominya secara murni. Memang secara ininya berbeda. Melakukan pembunuhan kayak tadi ya misalkan. Ya Bu siapa? Bu Nuh sama Bu Lia. Misalkan Bu Nuh melakukannya di Kentucky sama Bu Lia melakukan di New York. Beda hukuman, harus lebih berat yang di New York. Karena kenapa? Kota. Kota tuh kenapa coba? Tingkat kriminal pasti tinggi. Karena bicara tadi kembali lagi perputaran uangnya lebih tinggi loh di kota. Ketika perputaran di suatu daerah ya ataupun di suatu tempat itu perputaran uangnya tinggi, tingkat kriminalitas pasti tinggi. Betul? Pandeglang sok nggak perlu jauh-jauh ya. Pandeglang, Serang. Banyak nggak kejahatan bisa diukur, dipukul pakai apa? Kloset aja rame di Pandeglang. Betul? Ya. Di Jakarta yang sering banyak kejahatan, nah itu dimutilasi dan lainnya hilang. Rame nggak? Biasa aja. Sok buka koran di mana? Koran Jakarta. Everyday pasti ada pembunuhan. Tapi kayak yang biasa gitu. Orang Jakarta tuh, oh sini meninggal ada pembunuhan di sini ya, udah aja selesai. Tapi di sini mas kalau ada pembunuhan, heboh ya, udah viral. Baru dipukul pakai kloset juga ya. Ini. Tapi yang beda karena memang di sini jarang ada kejadian seperti itu. Beda kalau di tatanan kota. Di kota kayaknya udah hal yang bukan tabu gitu. Kejadian ini karena everyday tingkat apa kejadian kejahatannya hampir setiap hari. Harusnya beda nggak? Harusnya dibedakan.
Kalau memang ngejalanin benar-benar otonomi harusnya dibedain, betul nggak? Di sana di hukumnya, lebih berat dong di sana itu. Karena akhirnya kenapa orang nggak jera-jera melakukan tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan yang dilakukan di wilayah kota, betul? Maling lagi di kota, karena itu sistem hukumnya memang yang kurang ini. Tapi kalau pure memang menjalani otonomi daerah, menggunakan sistem menggunakan aturan yang berbeda, lebih berat misalkan di aturannya, ataupun sanksi yang diberikannya lebih berat, orang jerah nggak? Si efek jerahnya tinggi. Perlu jauh-jauh lah, misalkan tadi ngomongin sistem hukum, ada namanya sistem hukum Islam, Anglo-Saxon sama Eropa kontinental. Kenapa saya paling bilang hukum Islam paling efektif? Tingkat jerahnya tinggi. Kenapa? Sanksi yang diberikannya agak beda loh di hukum Islam. Coba di hukum Islam, nyuri hilang loh jari, kan jadi satu, betul? Nyolong lagi hilang lagi, nyolong hilang lagi, kan ketentuan agama Islam kan gitu ya. Potong segini, nanti dipotong segini, sampai dipotong segini, betul? Di Islam. Logikanya ya, misalkan kita nggak punya jari satu, mau ngelamar perempuan ceritanya, mau ngelamar Bu siapa tadi? Bulia. Mau ngelamar nih, datang ke rumahnya. Begitu datang, ketemu sama bapaknya Lia. Karena kita nggak punya jari satu, image-nya jelek nggak? Betul? Kata bapaknya, ih pernah nyolong sini. Benar? Kenapa jarinya nggak ada satu? Walaupun ternyata jarinya hilang satu gara-gara kena jari-jari sepeda motor. Tapi kan efeknya jari tinggi, betul? Terus mau nongkrong juga kan nggak mungkin kan? Orang lain nongkrong, jari keluar semua, betul? Tapi kalau udah hilang satu, masuk nih jari. Nggak mau nongkrong masih kiri tangan. Ketahuan kalau keluar, jarinya keluar. Nyolong soalnya. Efek jarinya tinggi. Karena kan hukuman yang paling tinggi itu adalah hukuman yang dilakukan di masyarakat. Efek seksualnya, betul? Di kita ketika nggak punya, kalau menggunakan sistem hukum itu ya seperti nggak punya tangan, nggak punya apa, walaupun karena faktor kecelakaan dan lain, tapi udah malu duluan, betul? Tapi hari ini menggunakan sistem hukum yang ada di kita, ketahuan nggak dia pernah nyuri, dia pernah bunuh orang, ketahuan nggak? Betul? Datang ke rumahnya Lia ngelamar gitu, oh kayaknya baik-baik ya, ternyata pembunuh, kan nggak ada yang tahu, benar? Backgroundnya, ketahuannya kalaupun ada catatan dari pihak kepolisian, betul? Itu pun kalau dia minta. Masa kan ngelamar nggak pernah pakai SKCK ya? Ya saya tahu orang tua tuh nggak pernah namanya minta. Coba SKCK-nya mana? Ada nggak orang tua itu? Saya belum pernah dengar kok. Benar? Iya kan iya. Ya begitulah sistem hukum yang ada ya. Jadi balik lagi tadi ngomongin apa? Manajemen sama asmen ya. Manajemen sama apa? Administrasi. Sebetulnya ilmunya sama. Cuma beda kiblat. Yang satu manajemen kiblatnya orang-orang Amerika, kalau administrasi itu lebih orang-orang Eropa. Makanya kalau ngomongin hukum administrasi negara ini banyak apa? Teorinya ya, teori beberapa teorinya memang banyaknya orang-orang dari Eropa, bukan dari Amerika. Beda kalau nanti teman-teman ketemu kayak model belajar Asmen kemarin, silakan cek. Asmen itu banyaknya orang-orang yang mengeluarkan teorinya, teori-teori orang Amerika. Karena memang kiblatnya di sana. Terus nanti kalau ini silakan nanti cari sendiri. Kalau ngomongin teori-teorinya silakan browsing secara umumnya. Ada nih yang beliau Hawkes, Ivor Jennings, Logman, dan yang lain ya. Nanti silakan cari aja. Nah jalan sih. Oh. Nah. Kemarin belajar istilah namanya penggolongan hukum, PIH, diajarkan pengantar ilmu hukum. Ada penggolongan hukumnya berdasarkan bentuknya, berdasarkan apa, betul? Ada berdasarkan sumbernya, boleh dibagi menjadi dua, ada material sama formil, betul? Sama nggak?
Kayaknya biasanya diajarkan kalau PIH ngajarin itu, pengantar ilmu hukum. Kalau yang secara formilnya berdasarkan dari sisi pembentukannya, kalau yang dari materialnya berdasarkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kayak di formil tuh ataupun lebih dikenal dengan sumber hukum formal ya. Ada berdasarkan segi pembentukannya, contoh kayak undang-undang dibuat oleh pejabat berwenang dan lain-lain. Dalam hal ini adalah legislatif. Kembali lagi ke trias politika tadi. Walaupun sekarang agak sedikit berbeda ya, semenjak reformasi, undang-undang di kita tuh dirubah, undang-undang dasarnya ya. Secara undang-undang dasar yang sekarang, jadi bukan hanya legislatif yang bikin undang-undang tuh, kan kalau tadi pembahasan itu ya, yang bikin undang-undang siapa, hanya legislatif, enggak. Hari ini eksekutif bisa bikin undang-undang juga. Jadi bisa diajukan dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini adalah gimana melihat dari urgensinya. Contoh, kemarin COVID muncul, ada keputusan presiden dan lain-lain berkaitan sama COVID dan lain-lain. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada kebijakan dari DPR dan lain-lain. Tapi mengalir karena urgensi ya, mengalir seperti itu aja. Semua aturannya dibuat oleh presiden. Jadi tidak menggunakan aturan yang dibuat oleh legislatif. Walaupun secara ketentuannya harusnya legislatif yang membuat si undang-undang. Makanya di undang-undang dasar kita ya, yang menjadi dasarnya dirubah akhirnya. Ada istilah namanya amandemen. Sudah berapa kali di kita amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Hah? Sudah pernah dirubah 4 kali. Tahun 99, 2000, 2021 sampai dengan 2002. 4 kali perubahan amandemen. Isinya dirubah-rubah. Termasuk terakhir adalah itu yang perubahan dari si masa jabatan presiden. Nah, presiden kalau dulu kan no limit ya, sekarang dibatasi 2 periode, 1 periodenya 4 tahun. Nah itu secara turun-temurun diatur ya dalam undang-undang dasar. Terus presiden tuh harus ngapain, wakil presiden tuh suruh ngapain, MPR tuh ngapain, DPR ngapain, itu semua tertuang dalam si Undang-Undang Dasar 1945. Karena diatur trias politika tadi ya, ada legislatif, ada eksekutif dan lain-lain, itu diatur. Walaupun secara ketentuannya ada undang-undang tersendiri akhirnya muncul. BPK tugasnya ngapain, Mahkamah Agung tugasnya ngapain, Mahkamah Konstitusi tugasnya ngapain. Mereka muncul dari aturan-aturan yang ada. Termasuk ini di kita tuh ngomongin kitabnya, ini secara ininya turun-temurun. Jadi kayak pidana muncul, ada namanya tipikor muncul. Terus di pidana ada ITE, undang-undang tersendiri. Terus kayak di perdata ada perkawinan. Terus ada perkawinan, ada waris, pertanahan dan lain-lain. Itu semua ada di perdata, termasuk dagang. Jadi kalau di kita terpecahnya dalam undang-undang tersendiri. Kalau di Belanda masih ini pakainya acuannya kitab, karena kitabnya aktif terus. Ada aturan baru muncul, ada aturan baru muncul, ada aturan baru muncul. Karena kalau ngomongin hukum tuh gimana dari peradaban. Kadang hukum ini tertinggal, karena memang peradabannya berubah. Contoh, dulu tipikor tuh belum ada dan belum terlalu rame. Terus dulu tindak pidana korupsi itu orang masih ngacu menggunakan kitab undang-undang hukum pidana dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi dianggap melakukan pencurian, penggelapan, dan lain-lain. Cuma karena perkembangan zaman berubah ya. Karena zaman dulu beda. Yang korupsi cuma 1 orang kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang berjamaah. Kalau zaman dulu yang korupsi itu cuma 1, Soeharto. Nggak ada yang korupsi. Menteri dan lain-lain nggak ada yang korupsi, nggak ada yang berani. Yang berani korupsi cuma ya. Tapi kalau sekarang bukan. Iya, presidennya udah
nggak begitu kelihatan ya, pejabat-pejabat publiknya untuk korupsi itu tidak terlalu banyak kelihatan, tapi menjamur di mana-mananya tinggi, tinggi. Karena mau sampai ke dewan-dewan, iya dewan bisa korupsi, kepala desa bisa korupsi, oh macam-macam. Karena sudah mulai tadi kata Bu Nuh, berjamaah sekarang rame-rame gitu. Kalau dulu nggak ada yang berani, ada yang korupsi malah ditangkap sama Soeharto mah dulu, hilang. Berani macam-macam pakai uang negara dan lain-lain, hilang sama Pak Soeharto. Jadi penjahatnya cuma satu ya. Kalau sekarang penjahatnya banyak kan. Oh, yang oh, tidak terhingga. Akhirnya muncul ada undang-undang tipikor. Karena dulu belum ada, belum berjamur, betul. Penjahatnya cuma satu, ngapain sih? Pakai undang-undang tipikor, pakai kitab undang-undang hukum juga bisa. Yang melakukan penggelapan, pencurian dan lain-lain ya. Tapi semenjak muncul berjamuran di mana-mana, tahun 99 berubah itu ya, reformasi, tapi reformasi makin amburadul ya, reformasi makin bermunculan di mana-mana. Karena diberi ruang, ada kesempatan. Kalau zaman dulu nggak ada kesempatan, nggak ada yang berani. Iya, kalau sekarang ada kesempatan. Makanya mau tidak mau tuntutan peradabannya berubah, maka perlu ada undang-undang baru muncul undang-undang. ITE sama. Dulu kan karena belum ada teknologi, belum ada yang aneh-aneh lah menggunakan teknologi. Orang Indonesia terlalu kreatif ya. Orang Indonesia tuh. Orang Indonesia itu kan nomor 5 tertinggi dunia dalam penggunaan apa teknologi digunakan untuk kejahatan. Kalau di luar negeri teknologi itu memang dipakai buat ilmu. Kalau di Indonesia enggak, diulik. Kumaha cari tanah menghasilkan uang. Dan luar biasa di Indonesia, tertinggi akhirnya muncul. Dipakai buat inilah apa cuci uang lah, mau macam-macam lah di Indonesia. Hebatnya orang-orang Indonesia dan banyak yang ketangkep masalah apa kejahatan cybercrime di Indonesia, orang-orang nggak sekolah. Mending kalau yang sekolah ya S1, S1 T, IT gitu atau apa. Banyaknya orang-orang nggak sekolah. Pada bandel-bandel gitu. Ngulik orang Indonesia mah gitu. Ada teknologi baru diulik. Oh ini bisa nih, ada celah nih. Nah dimanfaatkan oleh orang Indonesia. Karena kan cukup banyak ya orang Indonesia penduduknya gitu. Dan pemanfaatannya lebih arahnya lebih ke situ. Kayaknya tinggi. Kayaknya muncul ada undang-undangnya. Karena di kita memang selalu terlambat. Hari ini yang belum ada beberapa aturan yang memang belum ada ketentuannya. Contoh, apa ya? Perdagangan online. Ada yang sini sering belanja online? Sering? Hobi belanja online? Hobi. Homo awewe namanya. Ibu-ibu. Ya, paling semangat. Sekarang saya mau tanya, mereka tuh kan sekarang kalau ngomongin online sama non online ya, berarti ada yang konvensional, ada yang secara digital, betul? Kalau konvensional tuh kita belanja datang ke Matahari, beli baju dan lain-lain, cocok beli angkut, betul? Kalau online kan beda ya. Kita tahu barang secara gambar, visual, betul? Oh bagus ya gambarnya. Ketika datang gambar itu barangnya datang, ketika nggak sesuai gimana? Mau dibalikin nggak? Saya mau nanya, yang sudah dibalikin nggak? Why? Malas. Kan kita sebenarnya sudah dilindungi oleh negara loh. Ada namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Boleh untuk boleh. Barang nih kita beli di Matahari, cacat, sobek dan lain. Langsung diselesaikan di situ nggak? Karena Matahari melindungi, betul nggak? Karena secara konvensionalnya banyak gitu, langsung. Belum lagi kalau ngomongin mereka sudah memiliki namanya badan hukum, betul? Kalaupun mereka wan prestasi dan lain-lainnya, dikejar secara perdata bisa? Bisa. Masuk ke pengadilan bisa? Bisa. Tapi kalau yang online bisa nggak? Apalagi ketemunya reseller lagi. Mending kalau sellernya ya. Ketemu sellernya, orang seller masih tanggung jawab. Ketemu sama reseller, tanggung jawab nggak?
dikejar, misalkan produk kecantikan punya Wardah. Wardah ini ternyata punya reseller, betul? Nggak semuanya seller loh, benar nggak? Ada reseller yang ceritain. Ketika kita beli Wardah, belinya di reseller. Begitu beli di reseller, apalagi belinya di online nih, betul nggak? Kan di Tokopedia dan lain-lain. Mereka punya tempatnya nggak? Saya mau nanya. Punya tempat resmi nggak? Toko resmi nggak? Punya izin resmi nggak? Karena buka toko di apa platform digital ya, marketing ini, kan nggak perlu pakai izin, betul? Di Tokopedia perlu pakai izin? Enggak. Harus perlu siup dan lain-lain? Perlu nggak penting. Benar? Tapi kalau kita bikin usaha di pinggir jalan, perlu nggak? Perlu. Surat izin usaha, betul? Ininya harus, ada ini, ada itu, betul? Panjang lah si prosesnya. Tapi izinnya resmi. Secara legalitas ada, ada. Tapi kalau yang online, legalitasnya ada nggak? Ketika dikejar, mau digugat dan lain-lain, bisa nggak? Karena bisa diproses secara hukum satu. Kalau sudah berbadan, bisa perorangan, badan hukum dan lain-lain. Ketika tidak berbadan hukum, susah. Kalau nganggap ngejar penipuan, susah. Apalagi ngomongnya reseller ya. Kalau seller masih mending kan, ngejarnya kan produk ya, benar ya? Kalau penuntutan seperti itu ya, karena ada undang-undang perlindungan konsumen itu. Kalau secara ini kan misalnya ngejar ke sellernya enak. Tapi ketika kata si sellernya, ente beli ke siapa? Misalnya sellernya Bu Enung, resellernya siapa? Lia. Lia ini kabur, nggak mau tanggung jawab. Saya datang ke Bu Enung ya, kan ibu sellernya. Kata Bu Enung, ente beli di siapa? Beli di saya, beli di Lia. Beli si Lia, kejar si Lianya. Yang mau kabur duitnya si Lia, masa saya harus tanggung jawab kalau dibalikin gitu? Betul? Belum ada aturannya? Belum. Terus sebelum-sebelumnya banyak aturan di negara kita yang memang belum ada aturan yang mengikat masalah-masalah hal tersebut. Karena gitu, di kita memang selalu tertinggal kalau ngomongin produk hukum. Karena perkembangan zamannya ikut berubah. Belum lagi kalau ngomongin aturan, tadi kembali lagi nih, kalau ngomongin hukum administrasi negara. Ada namanya badannya, betul? Ngomongin badan legislatif ini, legislatif itu siapa sih? Yang katanya mewakili rakyat ya? Kalau bagi saya bukan mewakili rakyat, mewakili partai. Iya, karena kepentingan partai lebih tinggi dibanding kepentingan rakyat. Betul? Buktinya apa? Ada namanya untuk pemberantasan korupsi ya. Ada namanya Undang-Undang Perampasan Aset yang mau disetujui mau rame-rame ya. Rame itu di DPR juga benar. Pengusulan itu banyak ditolak nggak? Ditolak. Ngusulin apalagi ke siapa namanya ketemu Bambang Pacul tuh ya, sebagai kepalanya katanya, ketua komisinya, kata Pak Bambang Pacul, saya gimana ibu? Kata ibu nggak boleh, ya udah selesai wassalam di situ, nggak akan di ACC, sama dia ditahan-tahan kata Bambang Pacul. Gitu. Jadi bukan badan perwakilan rakyat kalau kata saya, di badan perwakilan partai jadinya, betul? Ada istilah namanya petugas partai kan sekarang ya. Anda petugas rakyat atau petugas partai kan gitu. Nah, ini jadi PR besar nih kalau ngomongin secara hukum administrasi negara. Kenapa ini tidak bisa berjalan kalau ngomongin pelayanan publik, ngomongin hukum yang ada di negara kita, terutama ngomong hukum administrasi negara apa publik ya ataupun hukum administrasi negara bisa berjalan di negara kita. Karena itu ada beberapa kepentingan. Belum ngomongin lagi beberapa kepentingan, habit budaya di kita agak sedikit beda. Karena kalau ngomong secara ketentuan ya, ASN ataupun pejabat publik itu nggak boleh namanya diskriminatif, betul Pak? Ada namanya istilah namanya good governance, betul? Tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Kalau di beberapa dinas, contohnya di provinsi di Pajang, ada istilahnya malu untuk datang telat, malu ini, malu itu salah satu bentuk untuk mencapai istilah namanya good governance, tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Termasuk ada salah satunya nggak boleh namanya diskriminasi. Nggak boleh, terutama diskriminasi dalam hal pelayanan, betul? Sekarang gini, misalkan example, Mas namanya siapa Mas? Ya, Wildan sebelahnya, bagus, bagus Barus, oh bagus, bagus sama Wildan, oke. Ada bagus sama Wildan. Bagus ini kebetulan anaknya Ibu Irna, kebetulan. Ini ada Wildan. Wildan ini anak kepala desa. Ceritanya ya,
anak Bu Irna sama anak kepala desa ini sama-sama stroke parah, kejang-kejang, ceritanya gitu. Datang masuk sama-sama ke IGD ya, bareng-bareng ke IGD. Bahkan datangnya datang duluan si siapa? Wildan, anak kepala desa, datang ke IGD, masuk ke rumah sakit. Kenapa stroke? Wah, udah kejang-kejang, stroke-nya udah parah. Begitu mau diperiksa, tiba-tiba datang si Bagus. Bagus stroke juga sama. Datang sama-sama kena stroke. Begitu ngeliat, iya anak Bu Irna. Sebagai petugas kesehatan, mau ngelayanin si Wildan atau ngelayanin Bagus? Kenapa? Kenapa? Terus diselamatkan si Bagus dulu ya. Sini mah kejang-kejang juga nggak apa-apa lah. Masih boleh lah setengah jam lagi kejang-kejang. Dipending dulu gitu. Ada kayak gitu. Realnya seperti itu ya. Diskriminatif ya. Diskriminatif nggak? Belum lagi kalau ngomonginnya bicara habit, budaya, betul? Budaya di pemerintahan yang memang, punten ya Pak ya, ini yang orang-orang pemerintahan, punten, bukan mau lihat menjelekkan dan lain-lain. Kita bicara realita, ini ruang akademisi, ruang publik, bebas jadinya ya. Yang secara ininya kan di pemerintahan ada hal yang memang tidak bisa dirubah, ataupun ada yang memang bisa dibilang apa kebiasaan ya, kebiasaan budaya yang memang sudah tidak bisa dirubah. Dalam arti tidak bisa dirubah, bahasa dalam keilmuan ya, ini udah sifatnya udah kayak mendarah daging. Diskriminatif itu nggak bisa, betul. Apalagi ketemunya kepala, kayak misalnya di PUPR ketemu sama bapak kepala dan lain-lain. Ini kerjaan punya anak pak kepala, kan mau nggak mau itu ongge silakan mau, kemudian nggak mau tidak mau manut, betul. Seperti tadi Bagus dan Wildan, betul. Pasti akan memprioritaskan si Bagus dibanding si Wildan, betul. Si Wildan nggak apa-apa lah kejang-kejang dikit mah, masih setengah jam, belum keluar busa ini katanya dari mulutnya, selamatin dulu si inilah, bener. Pasti gitu loh, itu realita loh, betul. Iya, habit itu yang tidak bisa dirubah, betul. Termasuk kayak di apa, bikin KTP lah, Bapak Ibu mungkin bikin KTP, ketemu kenalan, bener, datang ke Disduk Capil, beda yang punya kenalan sama yang nggak punya kenalan ya. Termasuk saya juga sama, saya juga merasakan gitu ya. Datang ketemu ternyata anak mahasiswa yang melayani gitu ya. Begitu ngeliat, ih Bapak, ngapain Pak kesini? Bikin KTP, Pak ikut saya yuk Pak. Kemana? Nongkrong di belakang. Nongkrong, saya beliin kopi dan lain-lain. Begitu udah duduk, Pak bikin KTP apa? Sok sini Pak, mana datanya? Kasih. Gak lama datang dia. Pak udah selesai Pak. Kok sakti ya? Orang lain pada ngantri di depan gitu ya. Saya sakti gitu sendiri gitu kan. Kadang kan ngerasa saya juga gitu. Oh diskriminatif ya. Tapi ini habit ataupun budaya yang memang tidak bisa dihilangkan. Budayanya udah budaya yang darah daging. Udah susah. Parah di negara kita. Terus ngomongin aturannya, contoh nih ya. Ini ada bapak-bapak polisi nih. Seru nih ada bapak-bapak polisi. Contoh misalkan ada undang-undang apa aturan baru nih. Ada istilah namanya, dulu tuh kan polisi itu selalu identik dinilai oleh masyarakat tuh jelek, buruk. Karena polisi itu sering mintain duit di jalan karena banyak oknum ya. Sering nilangin dan lain-lain, betul? Ini ada bapak polisi semua. Akhirnya pihak dari kepolisian dari Polri bikin gimana sih ceritanya memperbaiki citra di masyarakat biar nggak ada pungli dan lain-lain ya, oknum-oknum ini bisa diberantas. Muncul ada namanya e-tilang. Kalau dulu nggak ada e-tilang ya, masih pakai tilangnya tilang manual ya, bisa saya naik EDW, betul nggak? Oh, yang penting dia pakai punya surat sakti, mana ada yang sedikit-sedikit, wah benar benar sini sini, wah udah ditulis tuh kan, terus baru ditulis lembar, Pak cari damai deh Pak, benar benar nggak? Kadang ada yang mintain, ada yang berani minta gitu, mau selesai nggak atau gimana, betul? Nah, kan itu kan dulu brand apa image polisian yang buruk ya dulu. Ini dirubah. Muncul ada aturan namanya e-tilang. Semenjak adanya e-tilang ternyata bukan polisi yang buruk. Ternyata habit yang di masyarakat yang tidak bisa dirubah. Karena kemarin ini kan beberapa hari ini ada beberapa kegiatan, mungkin Pak Polisi juga ini ada lagi apa? Operasi apa? Bukan Zebra. Ini operasi Maung kalau nggak salah ya, Pak. Namanya apa ya? Pak Operasi Polisi. keselamatan, Pak. Benar kan? Lagi di beberapa Polres digalakan kan, betul? Jalur alun lagi banyak razia dan lain-lain, betul?
ketika muncul ada mulai pakai e-tilang dan lain, di e-tilang tuh udah nggak bisa macam-macam loh polisi itu. Karena kan begitu sudah dimasukkan ke sistem, sudah sistemnya masuk terinput di bank, ada tagihan di bank, tagihan banknya dibayar dan lain-lain, baru bisa diselesaikan di pengadilan. Barang yang disita ya entah itu SIM, KTP atau STNK atau apa gitu, itu baru boleh diambil di pengadilan, diselesaikannya di situ. Nah semenjak ada e-tilang ya, sistemnya udah dirubah. Sekarang ada raja-raja kayak gini apa yang dilakukan? Masyarakat negosiasi. Saya yakin 100% Bapak Ibu. Di sini pada punya SIM? Ada yang nggak punya SIM? Ada? Siapa? Nggak punya? Nah, Ibu mau ada razia nih Bu ya, sore-sore ini. Coba Ibu keliling terus biar dirazia nggak pakai helm Bu. Kalau perlu. Nah, ketika ditilang ya, saya mau nanya sama Ibu. Ketika dinilang, Ibu mau ngapain ya Pak? Mau pasrah atau rayu dulu polisi? Negosiasi betul kan, kalau perempuan tuh kan gitu betul, kalau laki-laki kan nggak mungkin bapak nggak mungkin kalau laki-laki gitu. Kalau perempuan bisa kan benar nggak, bapak jadi ditilang sih pak, benar nggak, pasti itu yang mau dilakukan kan, kan merayu benar, benar nggak, iya betul kan, ngerayu ke polisi, bapak jangan sih pak, ini sih pak, pak jangan ditilang pak, nah, kan gimana ceritanya, benar, nah, ini ujung-ujungnya pakai uang, benar. Itu yang dilakukan oleh masyarakat. Yang salah masyarakat atau polisi? Ibu-ibunya yang salah, benar? Iya kan, kembali lagi. Masyarakat tadi yang salah lagi. Kalau yang punya SIM mungkin pede-pede aja ya. Mau ditilang juga, kalau perlu diputerin tuh. Yang pada razia, benar? Pak, tilang saya, Pak, tilang saya dong. Gitu, ah. Dua-duanya, Pak. Kenapa? Yang satu, apa namanya? Dia yang melakukan pelanggaran itu kan bisa negosiasi kemudian mengeluarkan uang. Nah seharusnya kan si petugas itu sendiri dia tuh menolak dong, gitu kalau memang betul. Ini Bu, ya sebetulnya secara aturan boleh tanya nih sama pihak kepolisian ya. Masyarakat yang nyogok itu bisa dilaporkan sama polisi, melecehkan institusi loh. Boleh tanya sama pihak kepolisian. Boleh nggak? Ibu tiba-tiba udah cari damai. Kamu ngelecehin saya, ngelecehin institusi saya, pakai uang kayak gini, bisa dilapor? Bisa. Mau nggak digituin, balikin? Nah, kan masyarakatnya nggak mau ya. Kok jadi gue yang salah lagi, kita masyarakat, bener? Kita yang coba negosiasi, karena kan nggak boleh, betul? Karena korupsi, betul? OTT dan lainnya kalau ketangkep, urusannya jabatan yang dipertaruhkan. Pihak kepolisian pun sama. Boleh nggak? Bener. Kalau ngomongin salah, polisinya salah nggak? Bukan. Habit di masyarakat yang bisa dirubah. Karena polisinya sudah mulai ngerubah nih. Kayak kalau operasi, sok boleh dicek. Kayak operasi keselamatan, operasi jebreng. Bisa dinegosiasi nggak Pak Polisi? Saya mau nanya. Ya ikutan di mana? Ikutan operasi. Pasti nggak bisa. Apalagi ngeliat ada komandan yang nongkrongin. Betul? Iya. Nggak pernah diajak negosiasi, tilang langsung. Sini, mana? Bener? Nggak ada loh. Operasi besar kayak gitu. Saya belum pernah lihat ada berani bernego-negosiasi ya. Gitu. Ketika ada masyarakat yang negosiasi ini, failnya siapa? Masyarakat. Jadi kadang gini, kalau ngomongin bicara namanya kebijakan ataupun bicara aturan, bisa berjalan dengan baik nih. Entah itu ngomongin tadi kembali lagi ke otonomi daerah, ngomongin kembali lagi ke manajemen publik dan lain-lain. Selama memang orang-orangnya mau untuk ikut terlibat dalam hal ini ya, ada hubungan namanya pemangku kebijakan. Terus ada masyarakatnya. Ada kalau ini apa ya? Itu aparatur. Terus ada sektor swasta. Terus ada pemerintah. Ini pemangku kebijakannya. Kalau ini pemerintah, dalam arti pemerintah itu ini bisa terjalan ya bicara kebijakan kalau mereka mau saling untuk ikut terkoneksi. Ketika mereka tidak mau terkoneksi, bicara namanya pelayanan, bicara apa sih itu semua, ini tidak bisa berjalan. Di negara kita tuh pasti ada yang selalu di salah satu, entah itu di aparatur, employed ya. Contoh kayak di Sucapil banyak OTT. Kemarin Pandeglang beberapa kali kena OTT. Kan case-nya di sini. Ngomongin aturan, bicara aturan ataupun pemangku kebijakan. Kebijakan udah benar nggak? Ya udah benar. For free.
nggak dipungut biaya sekalipun. Betul? Misalnya aturan undang-undang kayak gitu. Tapi banyak yang bandel. Kadang bukan ngomongin aparatur dirinya, aparatur desa kadang nggak bandel. Betul? Karena memang di desanya tidak ada namanya anggaran untuk proses penyelesaian dari sini. Betul? Kan nggak ada anggarannya untuk datang ke Disduk Capil dan lain-lain. Kan nunggu udah banyak baru datang. Karena kan masyarakatnya nggak mau ini, nggak mau sabar, betul? Kebutuhannya pengen cepat. Anak daftar polisi dan bukan KTP, wah nggak bisa nggak beres sehari. Hanya muncul di Cibaliu. Sekali bikin KTP bisa angkanya 300 sampai 500 ribu. Jadi ya, kenapa? Jauh. Begitu saya cek di Cibaliu ini semua ujung ternyata yang mau perbatasan dengan Samudra Australia. Iya, karena Akses sananya yang bukan. Saya coba main ke sana, coba sekali main ke sana pakai kendaraan pribadi. Batunya aja segede alin gambreng, gede-gede. Saya ban aja sampai sobek perjalanan ke saya. Berarti analoginya, kalau saya pakai kendaraan, berarti harus saya prepare untuk bicara biaya untuk itu ya, operasionalnya perjalanan. Kalau ban sobek, pantas saja KTP itu muncul di angka 300 sampai 500 ribu. Dari orang desa yang lainnya. Walaupun ketangkap dibalikin uangnya dan lain-lain. Kan nggak boleh tidak dipungut. Ada di Pandeglang muncul, ada namanya simple post. Ibu ya? Tahu? Yang delivery KTP sekarang yang kerjasama sama Disduk Capil. Delivery kemanapun, angkanya besarnya cuma 20.000. yang langsung dia. Itu programnya yang simple post dari Disduk Capil. Inovasi. Ada kan ya? Yang gitu? Hanya dirubah. Kadang bicara namanya aparatur ataupun employee-nya. Kadang bicara sektor swastanya yang bawang-bawang, apalagi di PUPR ya. Di sini banyak yang bawang. Masuk di LPSE, betul? Di LPSE dilelang dan lain-lain, betul? Wah, udah gitu, udah menang nih, ada yang menang tendernya. Sama yang menang tender dijual bendera, betul? Ada negosiasi lagi, betul? Disubkan lagi. Walaupun secara aturan undang-undang boleh nggak boleh, kena aturan dinas tuh ada keuntungan sini dapat keuntungan kan ada batasnya ambangnya berapa persen gitu sih ambang karena disubkan jadi kan barangnya susut lagi betul yang harusnya pekerjaannya 1 M diambil 15% 850 juta pengerjaannya disub potong lagi 8% tambah susut banyak bawang gitu yang benar PU kan banyak gitu ya karena pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah nggak dilakukan secara sendiri, tapi dilakukan oleh pihak kedua, bahkan pihak ketiga. Makanya kan di pemerintahan tuh ataupun di manajemen pelayanan publik itu dikenal ada 3 proses pelayanan tuh, ada pelayanan jasa, pelayanan barang, ada namanya pelayanan administratif, realisasi di KTP dan itu administratif tuh. Ada barang pengadaan barangnya ya betul ada pengadaan jasanya di jasa konsultan dan lain-lain itu masuk di situ semua betul itu kan dilarang semua ya barang dan jasa mah ya nggak ada yang nggak dilarang benar ya dijual semua kan ada yang iya benar saya belak-belakan aja pokoknya jahatnya dijual tuh dilelang sama pemerintah tapi dicari sesuatu di pemerintah juga gitu yang bandelnya masih orang internal juga gitu dan itu bukan hal yang tabu ya itu kan di PU benar bukan hal yang tabu kan mau kabupaten dan lain-lain di desa juga sama kan gitu bukan sih di orang desa kalau nanti itu nggak nyalon lagi kepala desa betul iya betul potong sedikit nggak apa-apa lah begitu ada datang orang inspektorat nego-nego dikit lah yang penting rempah-rempah aman di mobil inspektor ada pengalaman sih kebetulan di sini ada salah satu dosen kami ini kebetulan ketua BPKRI kepala BPKRI untuk wilayah selatan ada Pak Pius Lituslana. Jadi tahu nggak? Baru dengar? Astaga ngobrol sama Bareni, waduh kebetulan. Staf keuangan, waduh bahaya. Nggak tahu dosen itu satu. Ini ada beberapa orang BPK. Dia tahu
permasalahan di negara kita itu seperti apa. Dan itu ada yang tadi ya, kembali lagi, ada yang memang sudah menjadi habit, ada yang bisa dirubah. Tapi ketika yang sudah mulai masuk di habit, susah, betul. Seperti tadi ya, inspektorat kan susah. Terus, saya juga ngelihatnya gini di pemerintah tuh, kalau ngomongin di hukum administrasi negara ya, ada yang miss. Contoh yang miss, saya bicara inspektorat. Jadi inspektorat tuh miss banget. Berarti miss gini, kadang inspektorat tuh ngawasi teman sendiri, bukan ngawasi, tidak berjenjang. Contoh misalkan, harusnya desa tuh yang ngawasin inspektorat kabupaten. Orang kabupaten tuh OPD di kabupaten yang ngawasin inspektorat mana sih? Jangan sesama inspektorat di kabupaten, yang ngawasinnya harusnya lebih tinggi. Orang provinsi harus. Realnya OPD provinsi yang ngawasin inspektorat provinsi. Betul. Saya kepala dinas inspektorat, ibu kepala dinas kesehatan. Ceritanya di kesehatan lagi ada masalah. Kemarin kasusnya rame. Gitu, betul. Ketika minta, coba dicek sama orang inspektorat, walaupun kebunuh, gue coba sih diamankan dulu sih, gue dilengitkan dulu, ini cari aman dulu lah, gimana lah, benar nggak? Saya mau tidak mau sebagai kawan nyelamatin bunuh nggak? Apalagi teman-teman satu angkatan, betul. Apalagi sama-sama IPDN, ya. Benar nggak? Kan IPDN ikatannya kan kuat ya. Iya. Nyelamatin nggak? Tapi kalau berjenjang mau nyelamatin nggak? Belum tentu. Karena kan sifatnya berjenjang ya. Ketua provinsi ngawasin yang kabupaten. Yang ngawasin provinsi siapa sih harusnya? Harusnya BPK. BPK provinsi harusnya yang ngawasin. Kan ini mah enggak. Ini mau lompat ke sana ke sini ya. Betul nggak? Inspektorat masih ngawasin kan, benar PUPR ngawasin masih teman sendiri ya. Datang kebetulan yang auditornya yang datang masih teman juga kan. Kalau colek izin kan masih bisa kan negosiasi. Langsung dihantam nggak sama inspektorat kalau ada pemeriksaan? Saya mau nanya orang pemerintahan. Ini Pak, kalau PUPR kalau korupsi dari pembinaan inspektorat untuk pengawasan PPK. Oh, kalau provinsi. Jadi di bawah fisik nih mulai dari atas yang kita kalau misalnya yang tadi kan bisa inspektorat. Jadi itu banyakkan untuk kita tahu oh ini begini. Ya lebih diarahkan, betul nggak? Benar. Diarahkan biar agak safety lah. Benar? Kan harusnya sifatnya berjenjang, tidak seperti itu gitu. Karena kalau itu kan kesannya ada proses apa ya? Kalau saya ngelihat proses penyelamatan terlebih dahulu gitu. Sebelum masuk ke BPK nih, selamatin dulu dong sama teman sendiri, benar? Bahasa kalau saya ya ngelihatnya gitu. Harusnya sifatnya berjenjang. Berarti ada yang fail. Karena kenapa? Ngomongin si hukum administrasi negara tadi ya, ketika terjadi ada maladministrasi. Kalau masih yang barang-barang lah ya, barang-barang satu ini masih ada proses yang sama dia diselamatkan lah. Yang kan gitu kalau desa pun ya, kalau saya perhatikan beberapa, walaupun teman-teman saya auditor ya, beberapa teman auditor juga. Kadang kalau pas begitu datang gitu, datang melakukan pengawasan dan lain-lain ya, inspektorat gitu ya, datang. Ini sesuai nggak sesuai? Ada yang miss dan lain-lain tuh kadang teman-teman tuh yang malah bikin penyelamatan terlebih dahulu. Pak Lurah, kayaknya walaupun bukan lurah ya, harusnya kepala desa gitu, tapi manggilnya Pak Lurah Faiz sih. Karena sebetulnya Pak Lurah kan, benar? Harusnya kepala desa ya. Nah, kalau lurah beda, lurah mah diangkat sama ini. Terus ASN lagi kan kalau lurah mah ya, secara administratifnya gitu. Kan gitu, Pak Lurah ini ya perbaiki ini dikasih aman dulu. Bahasa kalau saya yang lihat. Kok bisa ya modelnya seperti itu? Nah, tapi kalau berjenjang mungkin kalau langsung ya, tidak langsung dilakukan pengawasan oleh si inspektorat, langsung di tingkat atasnya, mungkin lain cerita. Biasanya juga dikasih tahu itu Pak. Terus persiapan gitu, bagus. Emang boleh gitu? Ya kan ada bocoran dari pihak sana. Oh, oke. Berarti ada ya ini ya, ada cincai-cincayan. Habit ya, beda sih. Kalau udah bicara namanya apa?
budaya memang udah nggak bisa lepas di ini, susah dirubah di negara kita sebagai bagaimanapun. Terus walaupun saya kembali ke teman-teman di ASN, ketika teman-teman di ASN juga bersikukuh dengan apa yang mereka ini gitu ya. Oh nggak mau lah, gue nggak mau ikut-ikutan yang gitu. Ditinggal oleh ininya, ditinggal oleh apa? Nggak bisa ngikutin arus lah bisa dibilang ya. Ketika tidak coba ingin melawan arus, nggak mau ngikutin arus, pasti banyak ditinggali dan nggak akan maju di pemerintahan. Nggak sakit we, nggak mau ini. Tapi kalau kita bisa ngikutin arus, bisa nempel ABCD, cepat naiknya loh Pak. Betul. Karena kan berkarir kalau di pemerintahan, realnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Terus sampai jam 12 ya, mau zuhur, menjelang zuhur. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Oh, monggo Pak. Apa? Saya ini Pak nanti untuk minggu depan online atau offline Pak? Online katanya. Ya. Ketentuannya, kalau yang saya dapat ya, pertemuan kedua sama kelima online. Tapi kalau mau offline, monggo, bebas. Enak di rumah ya, santai gitu. Oh, berpuasa kia, waduh. Apalagi saya ngomong aja dari tadi. Diisuk coba nguji, ya tambah deh, iya, waduh. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mungkin teman-teman yang dari Polres, ada yang mau ditanya? Silakan, monggo. Kayak tugas Pak dikumpulkan paling lambat kapan Pak? UAS, Kelas akhir. ini UAS masih panjang jadi. Saya ngasih dari awal. Ya. Soalnya gini, di komponen penilaiannya ya, punten. Saya kalau ke teman-teman yang di reguler mungkin beda. Bisa nge-push buat teman-teman di reguler. Kan kalau kelas karyawan mah saya nggak bisa terlalu nge-push ya. Karena teman-teman sebetulnya bukan mahasiswa kalau bagi saya. Mahasesa. Waktunya sesa, betul. Pemikirannya sesa, uangnya pun sesa. Karena dapat gaji dari kantornya, jadi bagi-bagi. Oh, sesanya sakit, wah ke kampus lah. Hah? Tapi udah realitanya seperti itu mahasiswa. Otaknya sisa, betul. Otak di kantor, di rumah dan lain-lain, sisanya dipakai buat kuliah. Kadang masuk, kadang enggak lagi ya. Ngalamun, ting begitu ditanya. Paham nggak? Oh, paham. Ini kan sisa banget Pak. iya, sisa. Iya, maksudnya gini. Nggak bisa kayak di reguler ya. Kalau di reguler mungkin bisa di-push, ada tuntutan dan lain-lain. Terus kan kalau teman-teman yang kelas karyawan kan tadi kembali lagi ya, segala sesuatunya memang sudah hasil sisa. Jadi saya memaklumin. Tapi walau seperti itu ya, ada yang nggak bisa saya rubah. Contoh di ini ya, di komponen penilaian. Kan di komponen penilaian tuh ada nilai absensi, ya kehadiran, ada UTS, ada UAS. Teman-teman nanti ikutin gitu ya. Ada nilai tugas, ada nilai etika. Nilai etika saya pukul rata kalau di kelas karyawan. Jadi kalau 78 semua. Nggak saya beda-bedain sama. Nah, tinggal tugasnya. Tugasnya gimana yang ngumpulin kalau saya mah. Ngumpulin dapat nilai, yang nggak ngumpulin harus ada ngumpulin. Karena gini, kadang telat-telat nih mahasiswa lupa akan tugas dan lain-lain. Saya ingatkan biasanya 2 minggu terakhir sebelum saya nyerahin nilai ke akademik. Begitu. Jadi saya minta makanya ngasih tugasnya dari jauh-jauh hari biar nanti nggak lupa. Mudah-mudahan pas begitu UAS terkumpul semua. Nanti UAS silakan ke akademik tugasnya kumpulin aja. Soalnya ujian saya biasanya nggak pernah masuk kalau ujian. Jadi ujian langsung UTS, UAS, UAS. Jadi tatap mukanya kan sebentar nih, hanya 4 kali tatap muka dengan waktu yang terbatas pula. Iya. Jadi mau tidak mau materi pun agak sedikit lompat-lompat. Saya nanti kasih semua materinya, termasuk ada diktat, ada bukunya dari saya. Bukunya dalam bentuk PDF, saya kirim juga. Nanti silakan Bapak Ibu semua, walaupun berkaitan sama materi yang kurang ininya, bisa baca di situ.
Oke, ada pertanyaan lagi, Mangga? Oke, tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.